When I was a very young person, I began my career as an actress. Whenever my mother wasn't free to drive me into Manhattan for auditions, I would take the train from suburban New Jersey and meet my father, who would have left his desk at the law office where he worked, and we would meet under the upper platform arrival and departure sign in Penn Station. We would then get on the subway together, and when we surfaced, he would ask me, "Which way is north?" I wasn't very good at finding north in the beginning, but I auditioned a fair amount, and so my dad kept asking me, "Which way is north?" Over time, I got better at finding it. Ketika saya masih sangat muda, saya memulai karir saya sebagai seorang aktris. Setiap kali ibu saya tidak bebas untuk mengantarkan saya ke Manhattan untuk audisi, saya akan mengambil kereta dari pinggiran New Jersey dan bertemu ayah saya yang akan meninggalkan mejanya di kantor hukum, di mana ia bekerja, dan kami akan bertemu di bawah platform atas tanda kedatangan dan keberangkatan di stasiun Penn. Kami kemudian naik ke kereta bawah tanah bersama-sama, dan ketika kami tiba, dia akan bertanya kepada saya, "Arah manakah utara?" Saya tidak terlalu baik menemukan utara di awal, tapi saya mengikuti audisi dalam jumlah yang wajar, jadi ayah saya terus bertanya pada saya, "Mana arah utara?" Setelah waktu berlalu, saya semakin mahir menemukannya. I was struck by that memory yesterday while boarding the plane to come here. Not just by how far my life has come since then, but by how meaningful that seemingly small lesson has been. When I was still a child, my father developed my sense of direction, and now, as an adult, I trust my ability to navigate space. My father helped give me the confidence to guide myself through the world. In late March last year, 2016, I became a parent for the first time. I remember the indescribable and, as I understand it, pretty universal experience of holding my week-old son and feeling my priorities change on a cellular level. I remember I experienced a shift in consciousness that gave me the ability to maintain my love of career and also cherish something else, someone else, so much, much more. Like so many parents, I wondered how I was going to balance my work with my new role as parent, and in that moment, I remember that the statistic for the US's policy on maternity leave flashed in my mind. American women. Saya dikejutkan oleh memori itu kemarin saat naik pesawat untuk datang ke sini. Tidak hanya sejauh mana kehidupan saya telah datang sejak saat itu, tetapi melalui pilihan yang berarti bahwa pelajaran yang tampaknya kecil telah diberikan. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengembangkan saya arah, dan sekarang, sebagai orang dewasa, saya percaya kemampuan saya untuk menavigasi ruang. Ayah saya membantu memberi saya keyakinan untuk membimbing diri saya di seluruh dunia. Pada akhir Maret tahun lalu, 2016, saya menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Ingatan saya tak terlukiskan, dan seperti yang saya paham, cukup universal pengalaman menggendong putra saya yang berusia 1 minggu, dan merasakan prioritas saya berubah pada tingkat sel. Saya ingat, saya mengalami pergeseran kesadaran yang memberi saya kemampuan untuk mempertahankan kasih saya akan karir dan menghargai sesuatu yang lain. Orang lain, begitu banyak, lebih banyak lagi. Seperti banyak orang tua, saya bertanya-tanya bagaimana saya akan menyeimbangkan pekerjaan saya dengan peran baru saya sebagai orang tua. Dan pada saat itu, saya ingat bahwa statistik untuk kebijakan Amerika Serikat tentang cuti hamil terlintas dalam benak saya. My mind. American women are currently entitled to 12 weeks unpaid leave. American men are entitled to nothing. That information landed differently for me when 1 week after my son's birth, I could barely walk. That information landed differently when I was getting to know a human who was completely dependent on my husband and I for everything, when I was dependent on my husband for most things, and when we were relearning everything we thought we knew about our family and our relationship. It landed differently. Somehow, we and every American parent were expected to be back to normal in under 3 months. Without income? I remember thinking to myself, if the practical reality of pregnancy is another mouth to feed in your home, and America is a country where most people are living paycheck to paycheck, how does 12 weeks unpaid leave economically work? Perempuan Amerika saat ini berhak untuk cuti tidak dibayar 12 minggu.
Pria Amerika tak berarti apa-apa. Informasi itu mendarat berbeda bagi saya ketika 1 minggu setelah kelahiran putra saya hampir tidak bisa berjalan. Informasi itu mendarat berbeda ketika saya mulai mengenal orang yang benar-benar tergantung pada suami saya dan saya untuk segalanya. Ketika saya bergantung pada suami saya untuk sebagian besar hal, ketika kami menikmati kembali segala sesuatu yang kami pikir kami tahu tentang keluarga dan hubungan kami, mendarat berbeda. Entah bagaimana, kami dan setiap orang tua Amerika diharapkan kembali normal dalam waktu kurang dari 3 bulan. Tanpa penghasilan, saya ingat berpikir pada diri sendiri, jika kenyataan praktis kehamilan adalah mulut lain untuk memberi makan di rumah Anda, dan Amerika adalah negara di mana sebagian besar orang tua dihidup dengan gaji ke gaji, bagaimana bisa 12 minggu tanpa upah meninggalkan pekerjaan ekonomi? The truth is, for too many people, it doesn't. 1 in 4 American women go back to work 2 weeks after giving birth because they can't afford to take off any more time than that. That's 25% of American women. Equally disturbing, women who can afford to take a full 12 weeks often don't, because it'll mean incurring a motherhood penalty, meaning they will be perceived as less dedicated to their job and will be passed over for promotions and other career advancement. In my own household, my mother had to choose between a career and raising 3 children, a choice that left her unpaid and underappreciated as a homemaker, because there just wasn't support for both paths. The memory of being in the city with my dad is a particularly meaningful one, since he was the sole breadwinner in our house, and my brothers and my time with him was always limited by how much he had to work. And we were an incredibly privileged family. Our hardships were the stuff of other families' dreams. The deeper into the issue of paid parental leave I go, the clearer I see the connection between persisting barriers to women's full equality and empowerment and the need to redefine and, in some cases, destigmatize men's roles as caregivers. In other words, Yang benar adalah, bagi terlalu banyak orang itu tidak. 1 dari 4 wanita Amerika kembali bekerja 2 minggu setelah melahirkan karena mereka tidak mampu untuk mengambil cuti lebih dari itu. Itu 25% dari wanita Amerika. Sama mengganggu. Wanita yang mampu mengambil 12 minggu penuh seringkali tidak, karena itu berarti mendatangkan hukuman menjadi seorang ibu. Berarti mereka akan dianggap kurang berdedikasi pada pekerjaan mereka dan akan melewatkan kenaikan jabatan dan kenaikan karir lainnya. Dalam rumah tangga saya sendiri, ibu saya harus memilih antara karir dan membesarkan 3 anak, sebuah pilihan yang membuatnya tidak dibayar dan tidak dihargai sebagai ibu rumah tangga karena tidak ada dukungan bagi kedua belah pihak. Kenangan berada di kota dengan ayah saya adalah satu yang sangat berarti karena dia adalah pencuri nafkah tunggal di rumah kami. Dan saudara lelaki saya, dan waktu saya bersamanya selalu dibatasi oleh seberapa banyak dia harus bekerja, dan kami adalah keluarga yang sangat istimewa. Kesulitan kami adalah hal-hal dari mimpi keluarga lain. Semakin dalam masalah dari orang tua yang dibayar, saya pergi. Semakin jelas saya melihat hubungan antara penghalang yang bersikeras terhadap kesetaraan dan pemberdayaan wanita penuh dan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali dalam beberapa kasus menghilangkan peran pria labirin sebagai pengasuh. thank you. In other words, in order to liberate women, we need to liberate men. The assumption and common practice that women and girls look after the home and the family is a stubborn and very real stereotype that not only discriminates against women, but limits men's participation and connection within the family and society. These limitations have broad-ranging and significant effects for them and for the children. We know this. So why do we continue to undervalue fathers and overburden mothers? Paid parental leave is not about taking days off work. It's about creating the freedom to define roles, to choose how to invest time, and to establish new, positive... Dalam kasus lain, untuk membebaskan wanita, kita harus membebaskan pria. Asumsi dan praktik umum bahwa wanita dan anak perempuan mengurus rumah tangga dan keluarga adalah stereotip yang keras kepala dan
sangat nyata yang tidak hanya mendiskriminasi terhadap wanita, tetapi juga membatasi partisipasi dan hubungan pria dalam keluarga dan masyarakat. Keterbatasan-keterbatasan ini memiliki berbagai ragam dan dampak yang signifikan bagi mereka dan bagi anak-anak. Kita tahu ini, jadi mengapa kita terus meremehkan ayah dan ibu yang terbebani? Cuti orang tua yang dibayar bukan tentang mengambil hari libur kerja, itu tentang menciptakan kebebasan untuk menentukan peran, untuk memilih bagaimana berinvestasi waktu, dan untuk membangun siklus positif yang baru. Companies that have offered paid parental leave for employees have reported improved employee retention, reduced absenteeism and training costs, and boosted productivity and morale. Far from not being able to afford to have paid parental leave, it seems we can't afford not to. In fact, a study in Sweden showed that for every month fathers took paternity leave, the mother's income increased by 6.7%. That's 6.7% more economic freedom for the whole family. Data from the International Men and Gender Equality Survey shows that most fathers report that they would work less if it meant that they could spend more time with their children. And picking up on the thread that the Prime Minister mentioned, I'd like to ask, how many of us here today saw our dads enough growing up? How many of you dads here see your kids enough now? We need to help each other if we are going to grow. Perusahaan yang menawarkan cuti gaji dari orang tua untuk karyawan melaporkan peningkatan retensi karyawan, mengurangi ketidakhadiran dan biaya pelatihan, dan meningkatkan produktivitas dan moral, jauh dari tidak mampu untuk membayar cuti orang tua. Tampaknya, kita tidak mampu untuk tidak. Bahkan, sebuah penelitian di Sweden memperlihatkan bahwa setiap bulan ayah mengambil cuti sebagai ayah, pendapatan ibu naik 6,7%. 6,7% lebih banyak kebebasan ekonomi untuk keseluruhan keluarga. Data dari survei pria dan kesetaraan gender internasional menunjukkan bahwa kebanyakan ayah melaporkan bahwa mereka akan lebih sedikit bekerja jika itu berarti bahwa mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka. Dan mengambil benang yang disebutkan Perdana Menteri, saya ingin bertanya, berapa banyak dari kita di sini hari ini melihat ayah kita cukup besar? Berapa banyak dari ayah Anda di sini melihat anak-anak Anda cukup sekarang? Kita perlu saling membantu jika kita ingin tumbuh. Along with UN Women, I am issuing a call to action for countries, companies, and institutions globally to step up and become champions for paid parental leave. In 2013, provisions for paid parental leave were in only 66 countries out of 190 UN member states. I look forward to beginning with the UN itself, which has not yet achieved parity, and whose paid parental leave policies are currently up for review. Lama bersama entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, saya mengajukan panggilan untuk bertindak untuk negara, perusahaan, dan institusi secara global untuk meningkatkan dan menjadi juara untuk cuti dibayar orang tua. Pada tahun 2013, anggaran untuk cuti hanya 66 negara dari 190 negara anggota PBB. Saya berharap untuk memulai dengan PBB sendiri yang belum mencapai kesetaraan dan siapa yang akan membayar kebijakan cuti orang tua saat ini untuk ditinjau kembali. Oh, you're going to see a lot of me. Let us lead by example in creating a world in which women and men are not economically punished for wanting to be parents. I don't mean to imply that you need to have children to care about and benefit from this issue. Whether or not you have or want kids, you will benefit by living in a more evolved world with policies not based on gender. We all benefit from living in a more compassionate time where our needs do not make us weak. They make us fully human. Maternity leave or any workplace policy based on gender can, at this moment in history, only ever be a gilded cage. Anda semua akan banyak melihat saya. Marilah kita memimpin melalui teladan dalam menciptakan dunia di mana wanita dan pria tidak dihukum secara ekonomi karena ingin menjadi orang tua. Saya tidak bermaksud untuk menyiratkan bahwa Anda perlu memiliki anak
untuk peduli dan memperoleh manfaat dari masalah ini. Apakah Anda memiliki atau menginginkan anak? Anda akan memperoleh manfaat dengan hidup di dunia yang lebih berkembang dengan kebijakan-kebijakan yang tidak didasarkan pada jenis kelamin. Kita semua memperoleh manfaat dengan hidup di zaman yang lebih berbelas kasih, di mana kebutuhan kita tidak membuat kita lemah. Mereka membuat kita menjadi manusia sepenuhnya. Cuti hamil atau kebijakan tempat bekerja berdasarkan jenis kelamin bisa saat ini dalam sejarah hanya menjadi sangkar emas. Though it was created to make life easier for women, we now know it creates a perception of women as being inconvenient to the workplace. We now know it chains men to an emotionally limited path, and it cannot, by definition, serve the reality of a world in which there is more than one type of family. Because in the modern world, some families have two daddies. How exactly does maternity leave serve them? Pikir itu diciptakan untuk membuat hidup lebih mudah bagi wanita. Kita sekarang tahu untuk menciptakan persepsi wanita nyaman di tempat kerja. Kita tahu sekarang itu pria untuk jalan emosional terbatas. Dan itu tidak dapat mendefinisi melayani realitas dunia di mana ada lebih dari satu jenis keluarga. Karena di dunia modern, beberapa keluarga memiliki dua ayah. Bagaimana tepatnya cuti hamil melayani mereka? Today, on International Women's Day, I would like to thank all of those who went before in creating our current policies. Let us honor them and build upon what they started by shifting our language and therefore our consciousness away from gender and towards opportunity. Let us honor our own parents' sacrifice by creating a path for a more fair, farther-reaching truth to define all of our lives, especially the lives of our children. Because paid parental leave does more than give more time for parents to spend with their kids. It changes the story of what children observe and will from themselves imagine possible. I see cause for hope. In my own country, the United States, currently the only high-income country in the world without paid maternity, let alone parental leave, great work has begun in the states of New York, California, New Jersey, Rhode Island, and Washington, which are currently all implementing paid parental leave programs. Hari ini adalah Hari Perempuan Internasional. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang pergi sebelumnya dalam menciptakan kebijakan kami saat ini. Mari kita hormati mereka dan membangun apa yang mereka mulai dengan mengubah bahasa kita, dan karena itu kesadaran kita menjauh dari gender dan menuju peluang. Mari kita menghormati orang tua kita sendiri yang berkorban dengan menciptakan jalan menuju kebenaran yang lebih adil, lebih jauh untuk menentukan seluruh hidup kita, terutama kehidupan anak-anak kita. Karena cuti orang tua yang dibayar tidak lebih dari memberi lebih banyak waktu bagi orang tua dan untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Itu mengubah kisah tentang apa yang diamati anak-anak. Dan dari diri sendiri, mereka akan membayangkan. Saya melihat alasan untuk berharap. Di negara saya sendiri, negara-negara bersatu saat ini satu-satunya negara berpenghasilan tinggi di dunia. Tanpa bersalin dibayar, apalagi cuti orang tua, pekerjaan besar telah dimulai di negara-negara New York, California, New Jersey, Pulau Rhode, dan Washington yang saat ini menerapkan parental dibayar meninggalkan program. First Lady Chirlane McCray and Mayor Bill de Blasio have granted paid parental leave to over 20,000 government employees in New York City. We can do this. Bringing about change cannot just be the responsibility of those who need it most. We must have the support of those in the highest levels of power if we are ever to achieve parity. That is why it's such an honor to recognize and congratulate pioneers of paid parental leave like the global company Danone. Today, I am proud to announce Danone Global CEO Emmanuel Faber as our inaugural He for She thematic champion for paid parental leave. As part of this announcement, Danone will implement a global 18 weeks, gender-neutral,
paid parental leave policy for the company's 100,000 employees by the year 2020. Ibu Negara Caroline M. Cray dan Wali Kota Bill de Blasio telah memberikan cuti orang tua kepada lebih dari 20.000 pegawai pemerintah di New York City. Kita bisa melakukan ini, membawa perubahan, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab mereka yang paling membutuhkannya. Kita harus mendapatkan dukungan dari mereka yang berada di tingkat kekuasaan tertinggi jika kita ingin mencapai kesetaraan. Itulah sebabnya kesatuan kehormatan untuk mengakui dan memberi selamat kepada para pelopor cuti orang tua berbayar seperti perusahaan global Danone. Hari ini saya bangga mengumumkan Danone CEO global Emmanuel Faber sebagai juara tematik He for She perdana kami untuk cuti parental berbayar. Sebagai bagian dari pengumuman ini, Danone akan menerapkan kebijakan cuti orang tua berbayar netral global 18 minggu untuk 100.000 karyawan perusahaan pada tahun 2020. Monsieur Faber, when Ambassador Emma Watson delivered her now iconic He for She speech and stated that if we live in a world where men occupy a majority of positions of power, we need men to believe in the necessity of change, I believe she was speaking about visionaries like you. Merci. Imagine what the world could look like 1 generation from now if a policy like Danone's becomes the new standard. If 100,000 people become 100 million, a billion, more. Every generation must find their north. When women around the world demanded the right to vote, we took a fundamental step towards equality. North. When same-sex marriage was passed in the US, we put an end to a discriminatory law. North. When millions of men and boys and prime ministers and deputy directors of the UN, the president of the General Assembly, that's what happens when I go off script. When men, like the men in this room and around the world, the ones we cannot see, the ones who support us in ways we cannot know but we feel, when they answered Emma Watson's call to be he for she, the world grew. North. We must ask ourselves, how will we be more tomorrow than we are today? The whole world grows when people like Tuan Faber ketika Duta Besar Emma Watson menyampaikan pidatonya yang ikonik He for She dan menyatakan bahwa jika kita hidup di dunia di mana pria menduduki sebuah posisi kekuasaan, kita perlu pria untuk percaya pada pentingnya perubahan. Aku percaya dia berbicara tentang visioner sepertimu. Terima kasih. Bayangkan apa dunia bisa terlihat seperti satu generasi dari sekarang jika kebijakan seperti Danone menjadi standar baru. Jika 100.000 orang menjadi 100 juta, 1 miliar lebih, setiap generasi harus menemukan utara mereka. Ketika para wanita di seluruh dunia menuntut hak untuk memilih, kami mengambil langkah yang mendasar untuk melanggar kesetaraan. Ketika perkawinan seks yang sama di Amerika Serikat, kami mengakhiri hukum diskriminatif. Ketika jutaan orang dan anak laki-laki dan Perdana Menteri dan Wakil Direktur PBB, Presiden Majelis Umum, apa yang terjadi ketika aku keluar dari skrip? Ketika orang-orang seperti laki-laki di ruangan ini dan di seluruh dunia, orang-orang yang mendukung kita dengan cara kita tidak bisa tahu tapi kita merasa. Ketika mereka menjawab panggilan Emma Watson untuk menjadi he for she, dunia tumbuh. Kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita akan lebih baik besok daripada hari ini? Bagaimana dunia tumbuh ketika orang-orang seperti Anda dan saya mengambil sikap karena kita tahu bahwa di luar gagasan tentang bagaimana wanita dan pria berbeda, ada kebenaran yang lebih dalam bahwa kasih adalah kasih dan orang tua adalah orang tua.